Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Kansa Krotoaini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai psikopatologi. Psikopatologi menurut KBBI itu adalah bagian psikologi yang menjadikan gejala kejiwaan sebagai objeknya. Nah, psikopatologi sendiri itu terdiri dari dua kata, yakni psiko dan patologi. Nah, psiko itu memiliki asal kata psyche yang artinya adalah jiwa, sedangkan patologi merupakan ilmu mengenai gangguan atau penyakit. Sehingga dapat diartikan bahwa psikopatologi merupakan ilmu yang membahas mengenai penyakit atau gangguan jiwa. Selanjutnya adalah psikopatologi menurut George A. Kelly. George A. Kelly mendefinisikan psikopatologi sebagai gangguan respon terhadap kecemasan. Konsep dari psikopatologi Kelly ini itu sama seperti teori psikopatologi Ford dan Rogers, yakni adalah kecemasan, rasa takut, dan ancaman. Namun, pada psikopatologi Kelly, konsepnya itu didefinisikan ulang, sehingga relevan dengan teori konstruk sosialnya. Nah, yang ketiga, gangguan mental atau jiwa yang terjadi adalah akibat dari terganggunya kerangka fungsi sistem konstruksi. Ini akan menyebabkan adanya perilaku abnormal. Perilaku abnormal sendiri itu merupakan bentuk dari usaha mempertahankan sistem konstruk lamanya dengan terus menguji hipotesis, meskipun hasil yang didapatkan itu selalu tidak valid atau tidak sesuai. Nah, akar dari upaya mempertahankan sistem konstruksi ini adalah kecemasan, rasa takut, dan ancaman. Nah, pandangan psikopatologi George A. Kelly ini yang mendasarnya itu diantaranya adalah upaya orang untuk menghindari kecemasan dan untuk menghindari ancaman tadi ya. Nah, kemudian apa itu maksud dari upaya menghindari kecemasan? Nah, maksudnya adalah pengalaman saat sistem konstruk seseorang ini tidak dapat diterapkan pada peristiwa atau suatu kejadian gitu ya. Nah, sedangkan menghindari ancaman atau usaha menghindari ancaman itu maksudnya adalah kesadaran mengenai adanya perubahan komprehensif dalam sistem konstruk. Jadi menyadari bahwa ada sesuatu yang salah gitu dalam sistem konstruknya. Nah, kemudian macam-macam gangguan mental atau jiwa. Macam-macam gangguan mental atau jiwa ini ada yang namanya psikosis dan neurosis, terbagi dua. Psikosis itu adalah gangguan jiwa yang melibatkan penyakit syaraf, sedangkan neurosis itu adalah gangguan jiwa yang masih dalam tahap ringan. Nah, contoh dari penyakit-penyakit yang tergolong dalam psikosis adalah skizofrenia, manik depresif, dan paranoid. Apa itu skizofrenia? Merupakan gangguan jiwa yang membuat penderitanya itu terpecah kepribadiannya, sehingga jiwanya seolah-olah mati atau terpisah dari dunia nyata, seperti kepribadian ganda. Nah, yang kedua adalah manik depresif. Merupakan gangguan jiwa yang membuat jiwa penderitanya itu tidak stabil. Jiwanya dapat mengalami perubahan suasana dari posisi paling rendah hingga posisi paling tinggi atau manik secara cepat gitu. Jadi seseorang yang mengalami manik depresif itu suatu saat dapat merasa sangat senang, namun kemudian tiba-tiba merasa sangat sedih gitu. Disebut juga sebagai bipolar. Kemudian yang ketiga adalah paranoid. Merupakan gangguan jiwa yang membuat penderitanya itu merasa sering tidak percaya kepada orang lain dan curiga bahwa orang lain itu dapat membahayakan dirinya. Jadi penderita paranoid ini selalu merasa tidak nyaman, tidak aman di sekelilingnya karena selalu merasa curiga berlebihan terhadap orang sekitarnya bahwa mereka itu akan membahayakan dirinya. Nah, kemudian neurosis. Nah, di antara penyakit neurosis ini adalah psychasthenia dan neurasthenia. Nah, psychasthenia ini merupakan gangguan jiwa ringan yang membuat penderitanya itu merasa energinya hilang meskipun fisiknya baik-baik saja. Bentuk dari gangguan ini diantaranya adalah fobia, obsesi atau maksudnya tidak bisa mengontrol diri, histeria maksudnya. Nah, contoh dari fobia ini seperti hemofobia, takut pada darah, atau fobia terhadap ketinggian, fobia terhadap ruangan gelap, ruangan sempit, dan lainnya. Sedangkan contoh dari histeria itu adalah anoreksia. Nah, yang kedua adalah neurasthenia, merupakan gangguan syaraf stadium permulaan yang sebenarnya masih bisa ditangani melalui konseling atau terapi. Nah, gangguan ini membuat penderitanya itu mengalami kelelahan, kelemahan fisik dan mental yang dalam.
Begitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.